怎么样？你看到了吧？ Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel Wonderland. Pada video kali ini aku melanjutkan alur cerita Wonderland Season 5 episode 76. 你给我站住！ Cerita ini diawali dengan pertemuan Xing Yun dan Yan Yun. Di sini Putri Jingyang marah ke Xing Yun karena Xing Yun sudah menuduh Yan Yun adalah iblis yang menyamar. Lalu Xing Yun menanyakan kenapa Putri Jingyang ini begitu khawatir, padahal dia hanya ingin membuktikan jika Yan Yun bukanlah iblis. Tentu saja hal tersebut adalah sebuah kebaikan untuk Putri Jingyang sendiri. 那对公主殿下而言，难道不是一件好事吗？ Di sini Yan Yun mengatakan karena tujuan Xing Yun ke sana untuk melacak keberadaan iblis, ia meminta Putri Jingyang agar tidak menghalangi Xing Yun. Lalu Yan Yun ini menanyakan bagaimana cara dia untuk membuktikan bahwa dia bukanlah iblis seperti yang Xing Yun tuduhkan. 公子，我要如何才能证明清白呢？ Kemudian Xing Yun memberitahu jika iblis yang sebelumnya ia lawan terluka oleh pedang terbang jantian. Pedang terbang jantian ini merupakan senjata keluarga peri, di mana jika seseorang terluka terkena pedang tersebut, maka akan meninggalkan bekas. 那人的身带一道伤口， Yan Yun penasaran di bagian mana luka iblis tersebut. 伤口，不知那伤口在何？ Xing Yun memberitahu jika iblis tersebut terluka di bagian dadanya. 点云姑娘，斩仙飞刀穿透了那人的右肩。 Di sini Putri Jingyang mencoba melindungi Yan Yun. Putri ini mengatakan jika Xing Yun sangat lancang karena sudah mencurigai Yan Yun yang tidak bersalah, dan meminta agar Xing Yun ini jangan melihat Yan Yun sesuka hatinya. Di sini Xing Yun memberitahu jika dirinya adalah seorang praktisi generasi peri, di mana dia ini hanya ingin melihat bahu dari Yan Yun. Yan Yun meminta Putri Jingyang untuk tidak khawatir. Di sini Yan Yun mengatakan jika memang di bahunya terdapat luka, maka ia akan menyerahkan diri. Lalu dia kembali bertanya, jika di bahunya tidak terdapat luka, maka Xing Yun apa yang akan ia lakukan? 身上也无伤口，你岂要如何？ Xing Yun mengatakan jika dugaannya tersebut salah, maka ia akan meminta maaf. 我愿意向野云姑娘赔礼道歉。 Di sini Putri Jingyang sangat keberatan, karena Xing Yun ini sudah menuduh Yan Yun, tidak mungkin semua yang terjadi akan selesai dengan minta maaf. Lalu Xing Yun menanyakan apa yang akan Putri ini lakukan. 那公主殿下想要在下如何？ Putri ini memberitahu karena Xing Yun sudah memfitnah Yan Yun, maka ia akan dihukum dengan 30 pukulan papan dan akan dibuang ke jalanan. Di sini Xing Yun mengatakan, jika dia dihukum 30 pukulan papan di jalanan, maka orang-orang kampung akan mengetahui jika dirinya tersebut dipukuli karena melihat tubuh polosnya Yan Yun. Tentu saja hal tersebut tidak akan baik untuk seorang wanita. 若是我当街被打30大板，别 Karena perkataan Xing Yun tersebut ada benarnya, Putri ini mengubah hukuman yang nanti akan Xing Yun dapatkan, yaitu menghadap tembok selama 30 tahun. Lalu Xing Yun kembali menggunakan kepintarannya, karena dia bekerja sama dengan Pangeran ke-8 untuk melacak iblis. Tentu saja dia tidak dapat memutuskan perjanjian tersebut seorang diri. Karena Putri ini sudah pusing dengan kata-kata Xing Yun, di sini dia bertanya hukuman seperti apa yang Xing Yun ini inginkan. 姬云，那你能认罚什么？ Lalu Xing Yun mengatakan jika Yan Yun tidak berani membuktikan ketidakbersalahannya, lebih baik melupakan semua yang terjadi saat itu. Dan Xing Yun bersiap pergi. 但我今天什么都没有说过。 Namun ia dihentikan oleh Yan Yun yang akan membuktikan jika dirinya bukanlah iblis. Selain itu, Yan Yun ini mengancam akan membalas penghinaan terhadapnya tersebut.
之身，今日之耻，双倍奉还。 Di sini Xing Yun meminta agar Yan Yun ini tidak marah, karena ia akan merahasiakan semua yang terjadi. Lalu Xing Yun menanyakan keadaan Yan Yun yang terlihat tidak bahagia. 白天野云姑娘若是不痛快了，打一顿出气。 Di sini Yan Yun menunjukkan bahu dan bola basket jombonya untuk membuktikan jika dirinya bukanlah iblis seperti yang Xing Yun tuduhkan. 怎么样？你看到了吧？ Ternyata Yan Yun ini selain mempunyai tombol badak seputih salju, dia juga mempunyai pinggul yang seksi membahenol. Setelah selesai, Putri Jingyang meminta penjelasan Xing Yun karena tidak ada luka di tubuh Yan Yun. Lalu Xing Yun mengatakan jika dia masih tidak mengerti, walau tubuh Yan Yun tidak terdapat luka bekas pedang terbang jantian, tetapi napas pedang jantian ada di tubuh Yan Yun, di mana napas pedang jantian tersebut sangat sulit untuk dihilangkan. 我这仙家宝物的气息，可是独一无二，很。 Yan Yun merasa jika Xing Yun telah menipunya untuk melihat tubuh dan bola basket jombonya. Dia mengancam akan membunuh Xing Yun ini yang sudah mempermalukannya. 你唬我，你就不怕我杀了你？ Tentu saja Xing Yun tidak takut dengan ancaman tersebut, karena dia sudah tidak memperdulikan hidup dan mati. Namun karena dia masih ada urusan, Xing Yun ini bersiap pergi dan tidak akan mengganggu mereka berdua lagi. 叶薰衣还有事情，就不打扰二位了，我先回去了。 Yan Yun yang kesal ingin memberi pelajaran ke Xing Yun, namun Putri Jingyang menahannya. Xing Yun menanyakan kenapa Yan Yun ini memanggilnya. Namun karena Putri Jingyang menahannya, Yan Yun ini mengatakan dia memanggil karena Xing Yun belum meminta maaf kepadanya. Sebagai laki-laki sejati, tentu saja Xing Yun menepati janjinya untuk meminta maaf. 我愿意向野云姑娘赔礼道歉。 Setelah Xing Yun pergi, Putri Jingyang memberitahu Yan Yun jika Xing Yun sangatlah licik dan sulit untuk dihadapi. Dengan kekuatan yang Xing Yun miliki, pastinya akan dapat merasakan sesuatu. 着实难对付，以他的能力，定然是有所。 Dan jika saat itu mereka tidak membiarkan Xing Yun pergi, hal tersebut sama saja mengakui jika mereka adalah iblis yang menyamar. Namun dengan membiarkan Xing Yun pergi, walau Xing Yun yakin mereka berdua adalah iblis, tetapi Xing Yun tidak mempunyai bukti apapun. 若是放他走，他虽然笃定，但毕竟没有。 Di sini Yan Yun menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Lalu putri ini menebak jika Xing Yun tidak akan menyerah begitu saja. Dia meminta Yan Yun segera pergi dari sana untuk kembali ke tempat asalnya. 叶云，要不你赶紧离开吧，去你原来的地方。 Namun Yan Yun mengatakan jika dia pergi dari sana maka akan semakin mencurigakan. 若是我走了，岂不是更让人怀疑？ Putri Jingyang mengatakan walaupun dia dicurigai, tetapi dia tetaplah seorang putri. Tentu saja tidak akan ada yang berani melakukan apapun terhadapnya. Lalu cerita pun berakhir. Sekian Wonderland Season 5 episode 76. Sampai jumpa di episode berikutnya.